si kleting kuning katamping lahir patos Biyong kemang, biyong kemang. Halo, pelajar hebat di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya dan kembali kita akan bersama-sama membahas tentang teks drama bagian yang kedua. Pada bagian ini kita akan bersama belajar tentang struktur teks drama. Anak-anakku, dalam struktur teks drama kita mengenal ada 3, yaitu yang pertama prolog, yang kedua dialog, dan yang ketiga epilog. Dalam dialog masih akan dibagi ada 3 lagi, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagaimanakah pengertian dan penjelasan selengkapnya? Langsung saja kita simak di sini. Generasi Hebat Indonesia, baiklah kita akan bahas secara rinci struktur teks drama. Yang pertama adalah prolog. Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Dan yang kedua adalah dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama dan diharapkan dapat menggambarkan kehidupan serta watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Di dalam bagian ini terdapat susunan peristiwa yang disebut alur. Struktur alur tersebut meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagian-bagian itu terbagi dalam babak-babak dan adegan-adegan. Satu babak biasanya mewakili satu peristiwa besar dalam dialog yang ditandai oleh suatu perubahan atau perkembangan peristiwa yang dialami oleh tokoh utamanya. Sedangkan adegan hanya melingkup satu pilahan-pilahan dialog antara beberapa tokoh. Nah, mari sekarang kita akan bahas satu persatu juga struktur alur dalam teks drama. Struktur dalam alur tersebut yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi atau bagian awal cerita menggambarkan waktu dan tempat, memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi suatu cerita, mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita tersebut, dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita itu. Sedangkan komplikasi atau bagian tengah cerita mengembangkan konflik. Sang pahlawan atau pelaku utama mulai menemukan rintangan-rintangan dalam mencapai tujuannya. Dia mengalami aneka kesalahpahaman atau kekeliruan dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan itu. Pada bagian ini dapat diketahui watak tokoh utama, baik itu protagonis maupun antagonisnya. Sedangkan pada bagian resolusi atau denouement merupakan bagian akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi
biasanya disebut klimaks atau turning point. Pada bagian klimaks itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Pengarang dapat mempergunakan teknik flashback atau sorot balik untuk memperkenalkan penonton pada masa lalu sang pahlawan, menjelaskan situasi, atau untuk memberikan motivasi bagi aksi-aksinya. Resolusi hendaklah muncul secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan kejadian sebelumnya dalam komplikasi. Nah, bagian yang ketiga dari struktur teks drama adalah epilog. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi kesimpulan ataupun amanat tentang isi keseluruhan dialog. Bagian ini berfungsi untuk menyampaikan intisari atau menafsirkan maksud cerita. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu pada akhir cerita. Nah, generasi hebat Indonesia, untuk memahami tentang struktur teks drama secara lengkap, perhatikanlah contoh teks drama beserta strukturnya berikut ini dalam parodi drama berjudul Ande-Ande Lumut. Nanging boten dipaelu kajaba sikleteng kuning katamping lahir patos letole
Biyong kemang, biyong kemang. Yen to kok emoh? Najan ayu sisane si yuyu kangkang. Oh, sisane siu kangkang to. Para pelajar di seluruh Indonesia, setelah kalian memperhatikan teks drama parodi Andi-Andi Lumut, Ibu akan memberikan tips berisi langkah untuk memudahkan kalian menentukan struktur teks drama jika nantinya akan menganalisis teks drama. Langkah untuk dapat menentukan struktur teks drama, yang pertama, bacalah dengan seksama keseluruhan isi teks drama. Yang kedua, tentukan gagasan inti dari tiap bagian cerita, terutama berkaitan dengan unsur intrinsik cerita. Misalnya, pada bagian prolog, carilah latar belakang munculnya peristiwa dalam drama tersebut dan siapa saja yang berperan dalam drama tersebut. Sedangkan pada bagian dialog, bagian orientasi, perkenalan tokoh utama, latar dan persoalan utamanya. Di bagian komplikasi, temukan konflik utamanya dan klimaks peristiwa dalam drama tersebut. Sedangkan pada dialog bagian resolusi, bagaimana upaya dalam menemukan penyelesaian cerita. Nah, pada bagian epilog, bagaimanakah akhir cerita dan apa pesan yang disampaikan melalui drama tersebut. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita beri tulisan sesuai struktur teks di babak atau bagian dialog yang sesuai dengan peristiwa temuan pada poin yang kedua. Anak-anakku, pelajar hebat di seluruh Indonesia, demikian tadi pembahasan kita tentang struktur teks drama. Silakan berlatih dan jadilah penulis-penulis yang hebat sesuai dengan struktur teks drama. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat!